Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Megawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antara materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya, yang pertama, mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, seorang pendidik haruslah menerapkan Ingarso Suntolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani secara seimbang dan berkelanjutan. Kemudian, selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menantang yaitu bagi saya saat saya melakukan aksi nyata dan penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saat mengerjakan setiap tugas dengan adanya batasan waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah harus berfokus pada murid dan berusaha menggali potensi-potensi murid yang masih terpendam seperti teori Gunung Es. Dalam bergerak sebagai guru penggerak, maka harus memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seperti tujuan pendidikan, yaitu memerdekakan manusia, menjadikan manusia selamat dan bahagia. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan baterai HP yang mengalami kalibrasi. Kalibrasi baterai HP adalah proses untuk mengkondisikan ulang baterai seperti saat masih baru dan membuat sistem operasi bisa membaca kapasitas baterai seperti seharusnya. Begitupun saya rasakan sebagai seorang pendidik atau guru penggerak yang terisi kembali semangatnya untuk bisa menuntun murid dan mewujudkan pembelajaran murid sesuai kodrat dan karakteristiknya masing-masing, sehingga dapat membentuk profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar dan belajar yang merdeka. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sebagai seorang guru harus memiliki orientasi bahwa murid yang baik adalah murid yang duduk diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Metode ceramah adalah cara mengajar yang paling sering dan paling efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Sekarang, saya berpikir bahwa guru harus memiliki orientasi bahwa murid yang baik adalah murid yang senantiasa aktif dalam proses pembelajaran. Murid bertindak sebagai subjek pembelajaran untuk mewujudkan kepemimpinan murid, membentuk kelompok diskusi dan komunitas belajar, lebih memberi keberanian pada murid untuk menggali potensi murid. Yang keempat, penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah 1. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among dan menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya, agar mereka bisa meraih cita-citanya. Kedua, menggunakan metode dan atau media pembelajaran yang kreatif, agar suasana pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh murid.
Yang ketiga, selalu melakukan refleksi baik pada setiap aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menambah ilmu dan wawasan dengan mengikuti BIMTEK atau pelatihan yang mendukung peran serta guru penggerak. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan berbagai pihak agar bisa menggerakkan komunitas praktisi. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.2 dan 1.1. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia.